Dan kita mungkin lihat sekarang yang ditangkap oleh pihak kepolisian itu si Peggy Setiawan alias Peron, yang di awal-awal ini memiliki alibi kuat karena ia memiliki saksi bahwa dia tidak ada di Cirebon pada waktu malam kejadian, teman-teman. Oke guys, ini yang terbaru kita dapatkan dari jejak digital forensik netizen 62 ya. Dalam postingan ini memang udah beredar luas ya di khalayak publik kemarin dalam bentuk TikTok, ada juga dalam FYP juga ya, sampai FYP. Si Peggy ya, yang ini si Peggy yang akunnya sebelahnya adalah bapaknya. Padahal nggak ada yang nyuruh si Peggy ini untuk klarifikasi apapun mengenai kasus Vina dan Eki ini guys. Namun ujuk-ujuk dia muncul ke publik. Nah ternyata netizen melacak fotonya dia sama si, ya siapa lagi kalau si Linda. Jadi kata netizen di sini klarifikasinya ini kayaknya bohong ya. Memang sih dia mirip-mirip Egi dalam pembunuhan, dalang dari pembunuhan itu mungkin. Tapi yang dimaksud itu dia pindah ke Cianjur. Tapi yang ini ngapain dia nongol ya? Seolah-olah dia merasa tersudutkan dengan foto-fotonya yang beredar. Padahal memang ya, kalau dilacak dari statusnya Egi Vina, kawan-kawan dia dalam klub motor Monreker atau NTC itu ya. Namun kembali lagi dia membuat sebuah klarifikasi yang di sebagian orang mengatakan ini tolol ya. Namun apalah, jejak digital nggak bisa dibodohi. Hanya polisi yang mungkin masih diragukan kinerjanya ya, itu menurut netizen. Kalau di sini kan sudah nampak ya. Ini dari Cynthia pun mengatakan ini harus diukur, dites DNA, dites ini kepolisian, atau dia dipanggil lagi gitu kan di BAP, mintai keterangannya karena fotonya beredar bersama si Linda gitu guys. Ya, apa ini benar bapaknya atau enggak? Ada juga yang mengatakan ini orang adalah pamannya guys. Inilah updatean terbaru yang harus kita cross check, dan ini klarifikasinya dari si Peggy ini guys. Terus ada yang baru juga nih guys, para pelaku dari postingan dari Bunda Hera ya. Ini nampaknya gini guys, dalam tulisannya itu, para pelaku gilir Vina secara bergantian. Kebenaran akan terungkap melalui CCTV yang secara jelas akan diungkap oleh pengacara itu nantinya ya. Lalu komentar-komentar netizen langsung terkejut guys melihat publikasi yang baru-baru ini beredar ya. Ini memang benar luar biasa ya kalau dilihat ya. Banyak netizen guys yang berkomentar ya, hilangnya berbagai bukti-bukti dalam kasus Vina ini sudah sama dengan menghilangkan jejak bukti dari kejahatan terstruktur ya, masif dan sistematis. Ini udah saya berusaha sensor tapi ditinggal video. Yang parahnya guys, ini video di up langsung di take down guys. Jadi ini harus kita curigai salah satu bukti-bukti yang mengarah kepada ini CCTV yang sudah dapat dipastikan ya, harus dicari tahu kebenarannya nih guys. Ada juga tim cyber nih santai kali yang melihat video-video seperti ini. Cyber, tolong buru dan lacak keberadaan dari CCTV yang ada ini ya. Semua orang makin menjadi, nampaknya semakin penasaran ya guys. Memang orang jujur itu malah disuruh ke psikolog, orang yang tidak jujur itu malah dijadikan pahlawan ya. Kalau Anda bisa melihat kejadian-kejadian dalam beberapa klarifikasi ini, nampak sekali ya, ini seorang kawan dari si Peggy yang sekarang ditangkap ya, Peggy Peron itu ya. Orang kaya, sombong, kami orang miskin jadi saksi, cuma jadi bahan lawakan dengarannya. Lagi dengerin seperti ini ya, miris banget ya. Apalagi praktisi hukum yang berbicara ya. Ibnu ya, ini namanya Ibnu ya, teman dari si Peggy yang sekarang udah ketangkap itu ya. Ibnu itu ingat selama 8 tahun karena ada peristiwa Pak Bondol. Ya, ada peristiwa ketika itu temannya mau pulang karena dia kan kerja bersama-sama kuli bangunan. Dia ingat sekali itu Pak Bondol pulang ke Cirebon pada tanggal 27. Pas Pak Bondol pulang itulah ada kejadian Vina guys. Di situ semua ingat bahwa Peggy masih berada bersama mereka
di Bandung. Mungkin kalau Pak Bondol tidak pulang, semuanya tidak ingat itu kejadian. Itulah mungkin jalan Allah untuk mengingatkan kembali semua peristiwa itu, kata Iwan Nugroho. Manusia sombong, bicaralah sesuka hatimu, bisa waktu menjawab mulutmu takkan mampu berkata. Allah akan mengangkat derajat orang-orang terzalimi. Ditambah lagi dengan komentar dari Mams Oros ya. Ini kita berusaha mencari bukti jejak-jejak kejadian ya, berdasarkan rekaman-rekaman yang sudah ada dari perilaku, dari kejadian, dan kita sebagai netizen ya berupaya hanya bisa mengungkap ini dengan cara kita sendiri ya, karena kita bukan aparat. Jadi netizen ini benar kalau kata orang cocologi lah ilmunya, kalau kata orang juga ilmunya ngada-ngada, tapi sebenarnya enggak juga guys. Netizen itu berusaha ya mengungkap kebenaran ini berdasarkan apa yang dia punya ya, apa keahlian yang dia miliki guys. Nah ini ada juga jejak-jejak digital yang dicoba hubungkan oleh netizen guys. Kalau dilihat dari segi wajah si Peggy sama mantan bupati itu ya, emang bagaikan pinang dibelah dua kata mereka. Terpaksalah papa coret kamu dari kakak, silahkan kamu cari bapak yang lain, kata netizen ya, karena mungkin takut apa yang sedang disembunyikan ini ya akan terungkap nanti suatu saat. Dan ini pasti guys. Ada juga postingan terbaru ya yang juga dilacak dari animasi kartun nih. Dalam foto terbaru ini guys, jika dijernihkan ya, nggak ada yang namanya foto si Peggy ya. Orang coba menghubungkan foto ini dengan yang ini ya. Nah, kalau Linda ini mirip gitu katanya kan, ada kemiripan gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah si Peggy itu mirip dengan Peggy yang udah ketangkep hari ini ya? Makanya netizen membantah hal itu guys. Dewi Sakar pun membantah, hoax katanya, cari celah untuk menzolimi si Peggy yang sekarang itu mah editan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ini kayaknya sebuah konspirasi ya dalam sebuah postingan terbaru yang di-upload oleh animasi kartun ini guys. Terus ada juga ya guys ya, ini berhasil dilacak oleh seorang hackers ya, yang mengatakan dalam sebuah ijazah Peggy Setiawan ya, dia ngakuin aku ngikutin kasus Vina ini tambah puyeng katanya. PS Cianjur harus klarifikasi, itu ijazah asli atau palsu. Ini kemarin masalah ijazah ini ya dicoba juga diulik-ulik oleh netizen yang mempunyai keahlian di bidang IT ya. Salah satunya seperti hacker ya. Di sini nampak jelas ya kenapa stempelnya tidak ada dan kenapa foto pun juga tidak ada katanya guys. Ini mah urusan tambah panjang bro, dimana ijazah itu pun distempel tidak pakai foto serta tanda tangan yang tertempel di situ guys. Berarti kagak salah lagi nih yang Peggy Setiawan yang membunuh Vina yang ada di Cianjur itu, yang ngaku bapaknya Cecep waktu mereka berdua, sudah klarifikasi. Namun pelakunya memang Peggy Setiawan yang saat ini di Cianjur, yang bapaknya ngaku Cecep. Mana yang benar ya? Terus besok saya akan lagi up kembali kasus Vina Cirebon, dan saya ada satu lagi bukti dari netizen bahwa selama ini memang ini netizen benar tidak salah target. Ya ditunggu aja besok. Yang tenang aja ya Vina dan Eki, netizen Indo memang tidak saling kenal dengan kalian. Namun netizen Indo hanya mau pelaku bertanggung jawab apa yang mereka perbuat. Jika hukum di dunia tidak bisa menghukum mereka, masih ada hukuman akhirat, kata netizen ya. Terima kasih buat masyarakat yang telah berjuang untuk Vina Cirebon. Kita, kalian semua yang memberikan komentar, yang selalu mengupdate status, yang mengupdate dan memonitor kasus dari Vina ini ya. Semoga kalian juga mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kalian perbuat.
Mungkin kasus ini tidak akan tuntas karena ada orang-orang yang berduit yang ikut campur guys. Namun biar mungkin ini di akhirat nanti pasti ketahuan siapa pelaku yang sebenarnya, karena hukum bisa dibeli dengan uang. Inilah komen-komen terakhir dari netizen ya, sebagai pembelaan terhadap Vina dan Eki yang kasusnya sampai hari ini masih mengambang ya. Tidak tahu kebenaran pastinya apa yang terjadi saat itu, malam itu. Namun saksi-saksi foto-foto bisu yang terjadi dalam 8 tahun yang silam masih beredar luas ya guys di laman media sosial, dan ini tak terbantahkan. Banyak netizen yang masih ngirim-ngirimkan beberapa bukti foto, jejak digital dan coba menghubungkan. Namun walaupun itu belum fakta hukum yang sesungguhnya, yang penting guys kita udah berusaha mengkawal kasus ini sampai tuntas. Semoga apa yang kalian perbuat akan diberi kebaikan oleh Tuhan di sisinya, amin. Terima kasih guys, jangan lupa update terus status, monitor terus kasus dari Vina dan Eki ini sampai tuntas.